Angkatan Laut, Kaigun, adalah kekuatan militer utama pemerintah dunia yang bertugas menjaga keamanan lautan terutama dari gangguan bajak laut. Mereka hadir di seluruh belahan dunia dengan markas-markas cabang, namun lebih memusatkan kekuatannya di Grand Line. Bersama Shichibukai dan Yonko, ketiganya berperan menjaga keseimbangan tiga kekuatan besar. Angkatan Laut awalnya bermarkas di Marineford di Grand Line. Setelah Akainu menjadi laksamana armada yang baru menggantikan Sengoku, markas Angkatan Laut direlokasi di dunia baru. Angkatan Laut telah muncul sejak awal cerita dan selalu muncul sepanjang seri sebagai pihak antagonis terlama yang ditampilkan. Para Angkatan Laut ditampilkan sebagai musuh bajak laut dan sangat membenci mereka. Walau begitu, beberapa dari mereka muncul sebagai protagonis membantu tokoh utama, khususnya kru topi Jeremy, seperti Monkey D, Garp dan Smoker. Angkatan Laut mengklaim bahwa mereka bertindak berdasarkan konsep keadilan yang diatur oleh pemerintah dunia. Mereka melihat diri mereka sebagai penegak hukum yang berperang melawan bajak laut dan menghilangkan kekacauan di lautan. Namun, pendekatan mereka terhadap keadilan seringkali kontroversial dan tidak selalu sejalan dengan apa yang dianggap benar secara moral. Contohnya adalah penggunaan booster call, sebuah taktik yang sangat destruktif untuk menghancurkan pulau yang dianggap sebagai ancaman serius. Meskipun mungkin dianggap sebagai langkah yang efektif dalam menghadapi ancaman besar, tindakan ini seringkali mengorbankan nyawa warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Ini menimbulkan pertanyaan moral yang mendalam tentang proporsionalitas tindakan, apakah benar-benar adil untuk menghancurkan sebuah pulau dan mengorbankan banyak nyawa hanya karena beberapa individu dianggap sebagai ancaman? Pertanyaan filosofis muncul mengenai bagaimana Angkatan Laut membenarkan tindakan mereka terhadap individu yang mungkin hanya mencari kebebasan atau melawan ketidakadilan sistematis. Misalnya, beberapa bajak laut dalam cerita One Piece berjuang melawan tirani atau ketidakadilan yang mereka lihat dalam sistem yang diatur oleh pemerintah dunia. Bagaimana Angkatan Laut membedakan antara penjahat sejati yang mengancam keamanan publik dan individu yang hanya berusaha melawan ketidakadilan? Diskusi filosofis dalam konteks ini menggali perbedaan antara hukum yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang dan konsep keadilan yang sejati. Apakah hukum yang diterapkan oleh Angkatan Laut selalu mencerminkan keadilan yang objektif dan moral? Ataukah ada kekosongan moral dalam keputusan mereka yang lebih didasarkan pada kepentingan politik dan keamanan? Pertimbangan terakhir adalah dilema etis yang dihadapi Angkatan Laut dalam memutuskan tindakan yang mereka anggap sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Bagaimana mereka menyeimbangkan keamanan masyarakat dengan hak asasi individu dan nilai-nilai kemanusiaan? Apakah tindakan keras mereka selalu dapat dibenarkan dalam konteks mempertahankan ketertiban sosial dan politik yang diatur oleh pemerintah dunia? Angkatan Laut dalam One Piece memiliki struktur hierarki yang kuat, yang dipimpin oleh seorang laksamana armada dan beberapa laksamana lainnya. Hierarki ini mencerminkan sistem militer yang disiplin, di mana kepatuhan terhadap perintah dan otoritas sangat dijunjung tinggi. Individu-individu dalam struktur ini diharapkan untuk mengikuti perintah tanpa pertanyaan atau perdebatan yang signifikan. Pertanyaan muncul tentang bagaimana hierarki semacam ini mempengaruhi kebebasan individu dan tanggung jawab moral mereka. Apakah kepatuhan buta terhadap perintah otoritas dapat dibenarkan secara moral, terutama ketika perintah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip moral yang dipegang oleh individu? Dalam filsafat politik, terdapat diskusi tentang legitimasi kekuasaan dan apakah struktur hierarkis yang kuat seperti yang ada dalam Angkatan Laut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Bagaimana kekuasaan diperoleh dan dipertahankan? Apakah hierarki yang memaksa individu untuk menuruti perintah atas ancaman disiplin atau hukuman dapat dianggap sebagai sistem yang adil? Integritas moral dalam konteks hierarki kuat. Pertimbangan moral lainnya adalah bagaimana individu dalam struktur ini mempertahankan integritas moral mereka sendiri. Bagaimana mereka menavigasi antara kewajiban profesional untuk mematuhi perintah dengan nilai-nilai pribadi mereka yang mungkin mempertanyakan keadilan atau moralitas dari perintah tersebut? Konflik antara kepentingan pribadi dan kepatuhan, perdebatan filosofis juga mencakup bagaimana individu memutuskan kapan mereka harus mematuhi perintah dan kapan mereka harus menentangnya untuk mempertahankan nilai-nilai moral atau etika yang lebih tinggi.
Bagaimana mereka mengatasi konflik antara kewajiban terhadap organisasi dan kewajiban moral kepada masyarakat atau individu yang mereka layani. Pengaruh ideologi pemerintah dunia. Pembenaran atas tindakan Angkatan Laut seringkali didasarkan pada ideologi pemerintah dunia yang mengatur mereka. Ideologi ini mencakup pandangan bahwa stabilitas dan ketertiban harus dijaga dengan segala cara, termasuk melalui penggunaan kekerasan dan otoritarianisme. Dalam konteks ini, tindakan Angkatan Laut, seperti penegakan hukum yang keras dan tidak kompromis, dipandang sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih besar, yaitu bajak laut. Ideologi dan pemahaman keadilan. Ideologi pemerintah dunia membentuk cara Angkatan Laut memahami dan menerapkan konsep keadilan. Keadilan, dalam pandangan mereka, adalah penegakan hukum dan ketertiban yang ketat. Namun, ideologi ini juga mengaburkan perbedaan antara tindakan yang benar secara hukum dan tindakan yang benar secara moral. Dalam banyak kasus, tindakan yang diambil untuk menegakkan hukum mungkin melanggar prinsip-prinsip moral, seperti menghancurkan pulau atau menghukum individu tanpa proses hukum yang adil. Pengaruh ideologi pada hukum yang diterapkan oleh Angkatan Laut seringkali lebih mencerminkan kepentingan ideologis pemerintah dunia daripada prinsip-prinsip keadilan universal. Ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum yang ditegakkan oleh Angkatan Laut benar-benar adil atau hanya merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol. Misalnya, tindakan terhadap bajak laut tidak selalu didasarkan pada evaluasi individu atas kesalahan mereka, tetapi seringkali pada kebijakan menyeluruh yang tidak mempertimbangkan nuansa moral. Ruang untuk moralitas individual. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah ada ruang bagi moralitas individual di dalam sistem yang sangat terstruktur ini. Dalam struktur yang kaku dan hierarkis seperti Angkatan Laut, individu-individu seringkali dihadapkan pada dilema moral, apakah mereka harus mematuhi perintah yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka sendiri. Contoh-contoh karakter seperti Smoker dan Fujitora dalam cerita One Piece menunjukkan bahwa ada individu yang mencoba menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap perintah dan mempertahankan integritas moral mereka. Konflik antara moralitas individual dan kolektif. Dalam sistem yang diatur oleh ideologi kuat, moralitas individual seringkali berbenturan dengan moralitas kolektif yang diwakili oleh hukum dan perintah. Individu yang mencoba bertindak berdasarkan nilai-nilai moral pribadi mereka mungkin dianggap sebagai pembangkang atau pengkhianat oleh otoritas yang ada. Namun, tindakan mereka juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan yang lebih sejati dan humanis. Konflik internal, perbedaan pandangan dan prinsip moralitas, kompleksitas karakter dan konflik moral. Konflik internal dalam Angkatan Laut mencerminkan kompleksitas karakter individu ketika mereka menghadapi dilema moral. Anggota Angkatan Laut seperti Smoker dan Fujitora seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang sebenarnya adil dan benar. Mereka terkadang mempertanyakan tindakan yang diambil oleh otoritas tertinggi, seperti Laksamana Armada, yang mungkin mereka anggap tidak bermoral atau tidak adil. Loyalitas terhadap organisasi versus nilai pribadi. Salah satu tantangan utama bagi individu dalam Angkatan Laut adalah menyeimbangkan loyalitas mereka terhadap organisasi dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dalam struktur hierarkis yang kuat, individu diharapkan untuk mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Namun, ketika perintah tersebut bertentangan dengan prinsip moral mereka sendiri, mereka harus memutuskan apakah akan mematuhi atau menentangnya. Contoh kasus Smoker dan Fujitora. Smoker, misalnya, seringkali menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap beberapa tindakan Angkatan Laut yang dia anggap tidak adil. Fujitora, di sisi lain, secara aktif menentang beberapa kebijakan pemerintah dunia dan berusaha untuk mengubah sistem dari dalam. Kedua karakter ini menunjukkan bagaimana individu dapat berusaha untuk mempertahankan integritas moral mereka sementara tetap beroperasi dalam struktur organisasi yang kaku. Konflik eksternal, diplomasi, perang.
dan etika dalam hubungan internasional, justifikasi tindakan terhadap bajak laut, konflik eksternal Angkatan Laut dengan bajak laut dan kekuatan lain di dunia. 1PC menimbulkan pertanyaan tentang diplomasi, perang, dan etika dalam hubungan internasional. Angkatan Laut seringkali membenarkan tindakan mereka terhadap bajak laut sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, tidak semua bajak laut adalah penjahat, beberapa di antaranya berjuang untuk kebebasan atau melawan ketidakadilan yang mereka alami. Etika dalam pengambilan keputusan, dalam menghadapi konflik eksternal, Angkatan Laut harus membuat keputusan etis yang kompleks. Mereka harus mempertimbangkan apakah tindakan mereka benar-benar melindungi masyarakat atau hanya melayani kepentingan pemerintah dunia. Keputusan untuk menggunakan kekerasan atau diplomasi, untuk menghukum atau memberi amnesti, semuanya melibatkan pertimbangan etis yang mendalam. Perbandingan dengan realitas, pertanyaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh militer dan kekuatan negara di dunia nyata. Bagaimana mereka membenarkan tindakan militer terhadap negara atau kelompok lain yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang keadilan dan kebebasan? Bagaimana mereka menyeimbangkan antara menjaga keamanan nasional dan menghormati hak asasi manusia? Peran dalam keseimbangan kekuatan, lebih dari sekedar kekuatan militer, keseimbangan antara tiga kekuatan besar. Angkatan Laut berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan antara tiga entitas utama di dunia. 1PC, Angkatan Laut, Shichibukai, sekumpulan bajak laut yang bersekutu dengan pemerintah dunia, dan Yonko, 4 penguasa besar di lautan. Peran ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum dan kekuatan militer, tetapi juga sebagai pemain kunci dalam politik global yang bertugas memastikan stabilitas dan ketertiban. Realpolitik dan strategi geopolitik, konsep realpolitik sangat relevan dalam analisis ini. Realpolitik mengacu pada politik atau diplomasi yang didasarkan pada pertimbangan praktis dan material, seringkali mengesampingkan pertimbangan moral atau ideologis. Dalam konteks 1PC, Angkatan Laut seringkali harus membuat keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan kekuatan secara strategis. Misalnya, aliansi dengan Shichibukai, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, dipertahankan untuk menjaga stabilitas global dan mengontrol ancaman dari Yonko. Integrasi nilai-nilai dengan tujuan politik dan strategis, nilai-nilai keadilan dan stabilitas global. Angkatan Laut mempromosikan nilai-nilai keadilan yang mereka definisikan sebagai penegakan hukum dan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai ini seringkali harus disesuaikan dengan tujuan politik dan strategis yang lebih besar. Contohnya adalah bagaimana mereka harus mentolerir tindakan Shichibukai, yang meskipun secara moral mungkin dipertanyakan, tetapi secara strategis penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Konflik antara moralitas dan realpolitik, ini menimbulkan dilema etis, bagaimana Angkatan Laut menyeimbangkan antara nilai-nilai moral mereka dengan kebutuhan pragmatis dari realpolitik. Keputusan untuk bekerja sama dengan bajak laut tertentu atau untuk menghancurkan ancaman yang mungkin tidak sepenuhnya adil menunjukkan bahwa mereka seringkali harus membuat kompromi moral demi stabilitas global. Etika dalam keputusan geopolitik. Teori keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional menyatakan bahwa stabilitas global dapat dicapai ketika kekuatan militer dan politik didistribusikan secara merata sehingga tidak ada satu entitas pun yang dapat mendominasi. Angkatan Laut, dalam hal ini, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut dengan memastikan bahwa tidak ada satupun dari tiga kekuatan besar yang terlalu dominan. Keputusan geopolitik dan implikasi etis. Setiap keputusan geopolitik yang diambil oleh Angkatan Laut membawa implikasi etis. Misalnya, keputusan untuk melancarkan serangan booster call terhadap pulau yang dianggap ancaman melibatkan pertimbangan strategis untuk menghilangkan ancaman besar, tetapi juga membawa konsekuensi moral karena menghancurkan banyak nyawa tidak bersalah.
Keputusan semacam ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh pemimpin militer dan politik di dunia nyata ketika harus memilih antara tindakan yang efektif secara strategis dan tindakan yang etis secara moral.